Aku setuju untuk membuka hubungan kami karena keinginan pacarku dan itu merusak hidupnya. Pasanganku dan aku telah memutuskan untuk masuk ke dalam hubungan terbuka setelah 5 tahun monogami. Kami berpacaran saat masih SMA tapi ketika aku pergi kuliah kami putus karena aku pikir mungkin dia tidak menyukaiku lagi. Tahun-tahun kemudian dia mengungkapkan padaku bahwa itu karena dia tahu aku perlu melepas sayap dan hidupku saat kuliah. Saat aku kuliah, ibunya menjadi sangat ketat setelah mengetahui bahwa dia memiliki pacar dan kehilangan keperawanannya. Dia tidak diizinkan bergaul dengan teman atau pergi kemana-mana. Dan karena dia masih bergantung secara finansial padanya saat masuk kuliah, dia masih berada di bawah kendalinya. Aku berpacaran dan berantakan dalam sebuah kekacauan dan mencoba menikmati hidup meskipun aku masih merindukannya sementara dia terkunci. Ketika kami akhirnya kembali bersatu dan mulai kembali berpacaran, dia menceritakan cerita perlakuan ibunya dan aku juga menceritakan kisah petualangan kuliahku. Kami pindah bersama pada tahun 2016 dan telah tinggal bersama sejak itu. Dalam setahun terakhir, dia mulai mengekspresikan keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Secara teori, aku sedikit cemburu tapi aku mengerti. Saat pertama kali kami mempertimbangkan membuka hubungan kami, pria yang dia tunjukkan minatnya ternyata cukup buruk. Jadi dia memutuskan menolak. Dalam beberapa minggu terakhir, dia berteman di tempat kerja dan dia mengatakan padaku bahwa dia ingin mengalaminya. Mereka telah sering berbicara dan mereka belum maju dengan hubungan seks. Sementara itu, aku sudah di aplikasi kencan dan chatting dengan orang mencoba juga untuk membuat hubungan. Aku menyadari bahwa semakin lama aku semakin tidak peduli dengan orang lain, dan yang aku inginkan hanyalah menghabiskan waktu dengan dia dan bersamanya. Ini membuatku sedih saat aku bekerja dan kami tidak melihat satu sama lain banyak selama minggu dan kemudian di akhir pekan saat aku libur dia bersama dia. Rasanya seperti aku diambil ke belakang dalam pengalaman ini dan aku tidak merasa sangat kesepian dan terisolasi. Aku tidak yakin harus berbuat apa dan rasanya setiap kali aku berbicara padanya tentang merasa aneh tentang ini dia mencoba membatalkan semuanya dan menutup kembali hubungan kita. Dia mengatakan bahwa dia tahu ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan dan jika dia tidak melakukannya dia akan bertanya-tanya tentang ini selamanya. Menurutku sebagian besar aku hanya butuh seseorang untuk mengekspresikan emosiku dan memahami bagaimana aku merasa. Aku memiliki janji dengan seorang terapis, jadi itu pasti akan membantu banyak. Aku, 27M, dan pacarku, 25F, membuka hubungan kami dan mulai kehilangan percikan kami pada 7 Juli 2022. Kami membuka hubungan kami di awal tahun setelah 5 tahun monogami karena dia mengungkapkan bahwa dia ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman seksual setelah tumbuh di dalam keluarga yang sangat ketat. Ada rintangan di awal karena aku sangat monogami dan aku kesulitan menemukan pasangan sementara dia bisa mendapatkan banyak pertemuan dan kencan hampir seketika. Hal-hal menjadi jauh lebih baik setelah aku pergi ke terapi dan belajar untuk mengungkapkan kekhawatiran dan emosiku dengan cara yang sehat. Kehidupan intim kami satu sama lain tetap sehat meski ini mulai membaik setelah aku belajar untuk berkomunikasi mengenai perasaanku. Aku bertemu seseorang yang adalah teman yang hebat dan juga pasangan seksual yang hebat setelah menyadari bahwa, tidak seperti pacarku, aku tidak bisa memiliki kedekatan dengan orang asing tanpa ikatan dan bahwa aku tidak memiliki keinginan nyata untuk mendapatkan pengalaman seksual lebih banyak karena aku tumbuh dengan kebebasan yang jauh lebih besar. Pacarku mulai menjadi cemburu dengan ikatan yang mulai aku ciptakan dengan pasangan baru ini, dan akan melakukan hal-hal untuk mengganggu pertemuan kami seperti menelepon ponselku terus-menerus saat aku bersama orang ini, atau melemparkan dirinya padaku secara seksual tepat sebelum aku hendak pergi. Perilaku ini mulai mengungkapkan pola bagiku. Sebelum tahun ini pacarku sangat bertanggung jawab. Dia cukup pandai dengan uang bahkan ketika kami tidak memiliki banyak. Dia menjalankan pekerjaan yang tetap dengan jam yang tetap dan dia mendaftar di perguruan tinggi musim gugur sebelumnya, untuk mendapatkan sedikit mobilitas ke atas. Tapi menjelang kami membuka hubungan kami dia mulai hampir mundur. Itu dimulai dengan menghabiskan seluruh gajinya untuk tato dan tusuk hidung, yang tidak terlalu menggangguku karena aku suka ekspresi diri yang menonjol. Tapi kemudian dia mulai mengadu domba atasannya dan datang terlambat berjam-jam setiap hari atau pergi lebih awal tanpa peringatan. Kemudian semester ini di sekolah nilainya menurun dan dia berhenti datang ke kelas sedikit demi sedikit sampai dia tidak tahu kapan ujian tengah semester, atau liburan musim semi dan tidak tahu kapan ujian akhir terjadi dan semester sudah berakhir. Sebulan atau 2 setelah aku mulai bergaul dengan pasangan baru ini dan semakin mengenalnya dan semakin dekat, pacarku mengambil cuti selama 2 bulan dari pekerjaannya. Dia mengatakan itu untuk kesehatan mentalnya, tetapi ketika aku menyarankan terapi, dia menolak. Dia menyempitkan pertemuannya menjadi satu pria konsisten dan tinggal bersamanya selama beberapa hari. Ini akan menjadi lebih seperti bendera merah bagiku jika aku tidak mulai bekerja tahun ini dengan jadwal shift 12 jam. Dia mengatakan padaku dia benci berada di rumah sendirian dan karena aku bekerja begitu banyak, masuk akal baginya untuk mencoba mencari tempat di mana dia bisa berada saat aku pergi.
Tetapi kemudian dia mulai menggunakan layanan pengiriman makanan. Dia tidak memiliki mobil atau SIM, jadi akan lebih masuk akal jika aku tidak sudah membeli bahan makanan dan menjaga rumah tersedia dengan makanan. Dan karena dia tidak menghasilkan uang, dia menghabiskan uangku, seolah-olah dia kehilangan semua rasa kedewasaannya. Dia frustrasi ketika aku membicarakan uang atau ketika aku sedang bekerja dan dia di rumah sepanjang hari dia tidak melakukan apa-apa selain memesan makanan dan berbaring di tempat tidur. Dia juga menutup diri ketika aku mencoba untuk berbicara secara sehat tentang bagaimana aku merasa dalam hubungan kami, atau dia akan mengatakan bahwa dia tidak melihat perbedaan apapun dan mungkin aku hanya membuat hal-hal itu di kepalaku. Akhirnya, dia berhenti dari pekerjaannya tanpa memiliki apapun yang sudah diatur. Dan semua ini menyebabkan aku menjauh darinya secara fisik dan emosional. Karena terasa seperti kebutuhan-kebutuhanku dalam hubungan kami tidak terpenuhi dan dia segera menyadari hal itu. Dia merasa bahwa aku tidak menemukannya menarik lagi, dan kesal bahwa aku berhenti menginisiasi gintamasai dan bahwa kualitas intimasai kami menurun. Aku mencoba memperbaikinya dan mengungkapkan bagaimana perasaanku dalam hubungan, tetapi dia terus mengatakan aku selalu menyebutnya sebagai masalah. Sekarang kami tidak memiliki keintiman atau bahkan memeluk. Kami masih banyak berbicara, tetapi kebanyakan tentang pasangan seksualnya. Aku hampir tidak pernah melihatnya sekarang. Aku masih mencoba menginisiasi keintiman, tetapi dia selalu lelah, sedang menstruasi, atau memiliki alasan lain. Ketika dia mencoba menginisiasi seks, biasanya pada waktu yang paling tidak nyaman. Semua keintiman telah hilang, dan kami belum memiliki keintiman selama hampir 2 bulan. Aku ingin membicarakannya dengan dia, tetapi frustrasinya dengan percakapan semacam ini telah mendorongnya untuk mengancam putus atau mengatakan bahwa dia merasa aku tidak pernah puas dengannya. Dia terus-menerus mengatakan bahwa aku adalah pria yang ingin dia nikahi, dan bahwa dia tidak bisa membayangkan dirinya bersama siapapun selain aku. Ini agak membingungkan. Teori kerjaku sekarang adalah bahwa yang aku butuhkan dalam hidupku adalah kedewasaan, dan pasangan yang aku temukan adalah persis seperti itu. Bertanggung jawab, menyenangkan, semua tentang keseimbangan dan keadilan. Di sisi lain, pacarku mencari kesenangan tanpa pikir panjang dan ketersediaan. Dan pasangannya juga menggambarkan hal itu. Dia tidak memiliki apapun miliknya sendiri, jarang pergi ke pekerjaannya, dan mudah terangsang apapun. Aku tidak ingin meninggalkan pacarku. Aku tahu siapa dia dulu, orang yang aku cintai, tapi aku tidak yakin aku peduli dengan siapa dia sekarang. Kami telah membicarakan terapi pasangan sekali kami mendapatkan keuangan kami kembali di bawah kendali, tetapi dia sepertinya tidak terlalu tertarik dengan ide tersebut. Aku tidak yakin harus berbuat apa pada titik ini. Temberwin. Pada hari yang sama aku memposting ini, dia mendapat telepon dari ibunya yang merupakan antagonis utama masa kecilnya. Mereka memiliki hubungan yang sejenis sejak dia meninggalkan rumah. Ibunya mengatakan bahwa saudaranya sedang mengalami sedikit psikosis karena isolasi diri selama sebagian besar masa remajanya, dan bahwa dia memiliki beberapa kesadaran tentang bagaimana dia membesarkan anak-anaknya dan meminta maaf kepada pacarku. Sepertinya hal itu telah membuka sesuatu di dalamnya dan dia mengungkapkan banyak kekecewaan dan amarah. Dia menegaskan kepada ibunya bahwa dia akan mulai terapi karena dia menyadari bahwa dia sedang menjadi ibunya dan dia tidak ingin menyakiti orang seperti dia disakiti saat kecil. Aku tidak yakin seberapa serius dia mengatakan hal ini, karena dia sangat emosional. Tetapi saat istirahat di pekerjaan barunya yang dia mulai minggu lalu, dia telah melamar pekerjaan kedua, mengatakan bahwa dia merasa memiliki begitu banyak waktu luang tahun ini telah mempengaruhinya secara negatif dan dia ingin bekerja untuk memiliki sedikit kebebasan emosional dan keuangan. Semua ini baik-baik saja, tetapi banyak dari kalian dalam komentar telah membawa beberapa poin yang luar biasa, dan aku pikir pada akhirnya ini tentang mengetahui apa yang benar-benar aku inginkan. Aku rasa tidak melompat dari satu hubungan ke hubungan lain tidak akan memberi manfaat padaku atau siapapun dalam jangka panjang dan aku menyadari bahwa aku pantas memiliki hak dalam hidupku sendiri, batasan, dan keinginan. Tapi aku juga tahu bahwa hubungan itu butuh kerjasama, tetapi kerjasama itu harus saling mendukung. Aku akan banyak berpikir dan akan memperbarui postingan ini jika ada perkembangan. Aku dan pacarku membuka hubungan kami dan mulai kehilangan percikan kami pada 16 November 2022. Jadi sudah beberapa bulan dan aku pikir aku akan memberi kalian semua pembaruan tentang situasi ini, jika kalian masih penasaran. Seminggu atau lebih setelah postingan asli, aku menyadari bahwa keadaan tidak membaik. Aku mengajukan situasi tersebut kepada beberapa teman dan secara bulat saatnya untuk putus. Aku tahu itu, keputusan akhirnya ada pada diriku dan aku membaca semua komentar dari postingan asli dan memutuskan bahwa aku pantas untuk mengetahui bagaimana aku ingin menjalani hidup. Jadi aku putus dengannya dan memberitahunya semua alasan kenapa. Aku memberitahunya semua hal yang tidak aku sukai dan perlu diubah jika ada harapan pun untuk mempertimbangkan untuk kembali bersama. Dia menangis dan kami berbicara,
melalui telepon karena dia tidak pernah di rumah saat aku di rumah sehingga kami tidak bisa berbicara secara langsung. Dia tampaknya mengerti alasanku dan mengatakan bahwa dia akan bekerja pada dirinya sendiri. Mendekati akhir sewa dan aku telah menemukan tempat baru dengan teman sekamarku dan dia berpikiran dia akan pindah bersamaku. Aku mempertimbangkan untuk membiarkannya pindah bersamaku tetapi akhirnya memutuskan itu adalah ide yang buruk. Terutama karena dia marah kepada teman-temanku dan mengatakan bahwa dia ingin menyakiti mereka karena mengetahui bahwa mereka setuju bahwa aku seharusnya putus dengannya. Akhirnya aku memberitahunya bahwa dia tidak boleh pindah bersamaku. Dia pergi tinggal dengan pria yang selama ini dia temui dan dia tetap berhubungan. Dia tidak pernah berusaha untuk memperbaiki keadaan. Dia terus memberiku update tentang betapa buruknya si pria itu dan menawarkan berbagai kesempatan. Situasinya dengannya mulai mencerminkan bagaimana dia memperlakukanku dan segera dia menyadari bahwa bagaimana dia diperlakukan oleh pria itu adalah abusive dan toksik. Aku menjelaskan semua paralel antara situasinya dan situasi kami dan dia memberikan permintaan maaf setengah hati. Aku kembali ke terapi dan aku telah baik-baik saja sejak saat itu. Keuanganku lebih stabil daripada beberapa tahun belakangan dan sekarang aku kembali berkencan dengan gadis yang pernah aku temui sebelumnya. Ini adalah hubungan yang paling mudah yang pernah aku alami. Gaya komunikasi kami serupa dan bagaimana kami menunjukkan kasih sayang dan perhatian sama. Ini agak mengejutkan pada awalnya karena aku terbiasa dengan kekacauan dan kekerasan bahkan dalam hubungan sebelum mantan pacarku. Berkencan dengan gadis ini terasa seperti akhirnya memiliki seseorang di tim yang sama dengan aku. Seseorang yang dapat diandalkan dan konsisten. Butuh waktu untuk menghentikan kebiasaan kodependensi dan menyadari bahwa aku diizinkan memiliki ruang dan kebebasan sendiri bersamanya. Aku harus kembali ke hobi-hobiku dan mulai kembali pergi ke gym karena aku mulai memikirkan kembali 6 tahun terakhir hidupku, dan semua hal yang harus ku hadapi dan korbankan untuk mantan pacarku dan aku terus meledak pada dia dan terapisku mengatakan bahwa itu tidak sehat untukku mengalirkan frustrasiku seperti itu. Jadi aku menjadi lebih produktif dan kreatif akhir-akhir ini.